Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hebat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, semoga saja kalian selalu dilindungi ya, selalu sehat ya. Dilindungi dalam halo, ini mungkin bisa diaktifkan saja ya, kameranya diaktifkan semua biar saya tahu wajah-wajah anak-anak yang ceria. Oh, sudah aktif ya? Sudah. Iya, oke. Sinyalnya jelek. Pada kesempatan hari ini ya, kita berjumpa melalui daring ya, dalam jaringan di era pandemi seperti ini. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga 3M ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor starter. Tapi sebelum itu silakan untuk salah satu untuk dipimpin berdoa mungkin saudara Mas Unggul Suweno. Ya silakan. Silakan dipimpin berdoa. Oh, los jaringannya ya. Yuk, Mas Rahmat. Oke, untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, alhamdulillah. Di sini akan Bapak tampilkan, kelihatan ya? Sekedar. Ya, ini proses. Besar Pak tulisannya. Nah, oke. Kelihatan ya? Merawat berkala sistem starter. Oke, ini tadi ya yang Bapak share tadi. Di era pandemi seperti ini kita harus mempunyai tiga ikhtiar ya. Yang pertama adalah jaga iman, jaga aman, dan jaga imun ya. Jaga iman kalian, jaga ibadah, tilawah ya, perbanyak zikir ya. Kemudian jaga aman, jaga jarak, jaga maksudnya pakai masker, mencuci tangan. Kemudian jaga imun, jaga pola makan, jaga pola istirahat, berolahraga, seperti itu ya. Oke, next. Untuk kader dan tujuan membelajarnya adalah menerapkan cara perawatan sistem starter dan merawat cara berkala sistem starter ya. Tujuannya untuk menguraikan dan memerinci cara perawatan motor starter ya. Kemudian di sini untuk IPK-nya menguji motor starter, nanti bisa membandingkan terus menyusun laporannya ya. Terus ada kata-kata sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Itu adalah motivasi kita ya. Setidaknya ketika kita belum bisa memberi manfaat pada orang lain, janganlah kalian menjadi beban untuk orang lain. Itu ya. Oke. Yang pertama adalah materi yang pertama adalah merawat baterai. Ada yang tahu baterai itu apa? Ya mungkin Pak siapa ya? Mas Rahmat, apa itu baterai? Tempat menyimpan arus, Bapak. Iya, sip. Tempat menyimpan arus sementara. Makanya di situ baterai juga fungsinya vital ya pada saat kendaraan masih dalam keadaan awal. Makanya di sini perlu adanya perawatan. Yang pertama salah satunya itu apa? Ada yang namanya pemeriksaan secara berkala ya. Pemeriksaan baterai terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Ya, Mengganti air baterai, ya, Bapak. ketinggian air baterai perawatan ya, dengan alat yang namanya hidrometer ya, itu untuk mengetahui berat jenis ya. Kemudian di sini ada pengetesan motor starter. Nah, itu ketika kita lepas dites dulu ya. Ada tes pull in coil, ada tes hole in coil, tes tanpa beban. Nah seperti itu. Kemudian
Di sini kita kenalan dulu dengan materi, bukan materi ya, kita kenalan dulu dengan komponen-komponen yang ada sebelumnya ya. Di sini ada yang namanya solenoid ya. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Ya, tuh ya. Kemudian di sini ada tuas penggerak, ada kumparan medan, ada pemegang sikat, ada sikat ya. Ini coba kumparan. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Untuk menghasilkan medan magnet ya, karena untuk motor starter itu prinsipnya dia adalah memanfaatkan arus listrik dari baterai untuk disalurkan melalui kemana? Dari terminal di dalam solenoid, terminal apa? Terminal B ya. Kemudian dari terminal B di sini dihubungkan melalui kunci kontak, switch kunci kontak ya. Sehingga apa? Kunci kontak mengalir arus ke terminal ST, sehingga apa? Dari terminal B di sini akan termagnetkan dan akan terhubung arus B menuju ke arus C, yang mana arus C di sini masuk ke dalam lilitan kumparan medan magnet di sini ya, kumparan yang ada di sini. Sehingga apa? Nah, kumparan ini akan terbentuk namanya arus listrik menjadi medan magnet. Nah, kemudian di dalam medan magnet di sini ini ada apa tadi, ini namanya armatur. Armatur berfungsi untuk menghasilkan medan magnet untuk menghasilkan gaya elektromagnet. Ya, menghasilkan gaya elektromagnet. Dia akan berputar. Ya, setelah berputar kemudian apa? Nah, dia dihubungkan. Ini tadi ketika arus masuk, tuas penggerak berjalan. Drive lever atau tuas penggerak berfungsi untuk mendorong gigi pinion agar berkaitan dengan roda gigi flywheel. Nah, ya, kemudian setelah ini tadi terhubung gigi pinion. Gigi pinion berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros kopling starter ke roda gila atau flywheel. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ini untuk pemeriksaan feel coilnya, nanti bisa pemeriksaan kumparan-kumparannya ya. Ini pemeriksaan feel coil, pemeriksaan armatur, ada pemeriksaan armatur coil ya. Di situ ada yang namanya run out, ada diameter komutator, terus ada kedalaman kedalaman segmen ya. Terus di sini pemeriksaan apa ini namanya? Kopling starter. Masuk lali ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini prinsip kerjanya seperti ini. Saat start, ketika mesin hidup, dia nggak ikut berputar ya. Oke. Ini pemeriksaan tali sikat, terus ini ada pemeriksaan celah aksial, pemeriksaan solenoid dan koplingnya ini ya, solenoidnya. Kemudian kesimpulannya motor starter dapat terhindar. Oke, sebelum masuk di situ mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Bapak. Cukup ya? Ya. Untuk kesimpulannya ini motor starter dapat terhindar dari masalah ketika kita bisa maintenance-nya secara rutin ya. Kemudian umur motor starter akan lebih panjang kan, starter yang dirawat secara berkala akan bisa menghasilkan kerja yang optimal dan untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan ketika kita merawat ya. Lah, ini untuk bahan diskusi, silakan ini nanti didiskusikan kelompok ya. Kemudian hasil evaluasinya nanti di sini, di link sini ya. Linknya ini nanti saya bagikan di GWA juga. Terus untuk lembar observasinya saya bagikan juga nanti di sini ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya. Nanti untuk bahan-bahannya bisa saya share di GWA.
Oke, kiranya cukup sekian, tapi sebelum untuk itu silakan untuk dipimpin berdoa. Mas Rahmat silakan berdoa dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.